Apakah suara saya terdengar? Halo, halo. Dengar Bu. Oke, eh, Terdengar Ibu. oke, silakan Waalaikumsalam, dengar Ibu. ya. Silakan teman-teman yang bisa open kamera karena nanti di akhir kita ada absennya kalau via Zoom. Nanti saya diminta dokumentasi, jadi mohon bersiap-siap untuk open kamera. Sikapnya apa siap siap-siap dulu, misalnya teman-teman yang belum pakai jilbab, yang perempuan. Jadi nanti di akhir kita ada dokumentasi. Oke? Ya, mungkin sambil menunggu, sebelumnya saya mohon maaf teman-teman untuk hari ini kita online dulu karena eh kondisi saya masih sakit, matanya masih bengkak. Jadi ini saya ngajar juga sambil ngerasain sakit ya kalau saya berhenti-berhenti. Jadi saya tiba-tiba dapat ini ya musibah. Jadi pas naik Gojek itu karena kaca, nggak ada kaca helmnya. Jadi saya tuh antara masukkan binatang atau saya ngelihat sih ada yang rokok juga gitu. Apakah puntung rokok dikena gitu ya? Eh, yang pasti saya udah nggak bisa ngelihat saat itu langsung dibawa ke IGD. Terus kata dokter juga memang karena saya kecapean juga, jadi saraf matanya lebih sensitif gitu. Jadi sebenarnya masih kelihatan mungkin bengkak gitu ya, masih merah. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin buat kalian lebih hati-hati gitu ya nanti kalau ada yang naik kendaraan umum ataupun naik Gojek juga yang mungkin ngerokok juga harus tahu kondisi gitu ya jika di jalan raya. Karena kasihan kalau yang kena gitu ya, eh, yang kena asap rokok ataupun ini ya debu dari rokoknya itu kan akan sakit sekali gitu ya. Jadi gitulah teman-teman. Oke, kita mulai saja ya ke materi ketiga. Jadi ini kan pertemuan ketiga, memang dari pertemuan ke satu sampai ketiga itu masih konsep ya. Jadi masih konsep, masih full teori. Minggu depan ada assessment. Jadi saya harap kalian pelajari dulu. Materi ke satu kan onsite, materi kedua itu saya sudah kirim videonya ya. Nah, materi ketiga ini kita online Zoom. Nanti saya akan share juga rekamannya. Seperti itu. Oke, sebentar ya. Saya siapkan dulu materinya. Hmm, 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 hmm. Oke, apakah sudah terlihat rekan-rekan? Sudah jelas ya? Oke, sebentar. Recording in progress. Oke, baik. Bentar, suaranya ada. Oke, baik semuanya. Kita mulai ya untuk materi ketiga hari ini, yaitu terkait vulnerability, threat, and risk. Yang mana ini penting untuk menjadi dasar pengetahuan kalian ya, untuk konsep dasar awal sebelum kita nantinya ada praktik-praktik gitu ya terkait cyber security. Nah, untuk outline-nya, jadi hari ini apa aja sih yang akan kita pelajari, yaitu terkait definisi dulu.
definisi dari vulnerability, threat, and risk, lalu contoh dari masing-masing di kasus infrastructure, lalu contoh dari vulnerability, kerentanan ya, vulnerability itu kerentanan, yaitu contohnya buffer overflow and cross-site scripting. Lalu bagaimana kita mengidentifikasi vulnerability, security mechanism to contain vulnerability. Jadi materi hari ini tuh sangat penting teman-teman agar menjadi dasar kalian nantinya di ketika kalian kerja juga bisa menjadi seorang analis di bagian cybersecurity, kalian harus paham apa itu vulnerability, apa itu threat, dan apa itu risk gitu ya. Oke, pertama kita masuk ke definisi dari masing-masing dulu ya, dari vulnerability itu apa, threat dan risk. Jadi sebelum kalian memahami masing-masing itu, kalian juga harus tahu dulu apa yang dinamakan aset gitu, karena nanti ada hubungannya dengan vulnerability, threat and risk gitu ya. Jadi kalau sebenarnya waktu mata kuliah database itu udah pernah saya bahas ya, aset itu apa ya. Jadi aset itu kan sebenarnya segala sesuatu yang bernilai bagi organisasi ataupun individu gitu ya. Apa aja yang bernilai? Ya, jadi aset itu kan yang bernilai yang mau kita lindungi gitu ya. Yang bernilai people berarti sumber daya manusianya di organisasi atau perusahaan itu kan juga sebagai aset ya, aset manusia, aset sumber daya manusia. Properti berarti kan segala yang fisik ya, misalnya apa server, sesuatu yang memang ada wujudnya itu juga aset. Tapi ada aset juga yang tidak terlihat gitu ya, tidak bisa dipegang gitu, yaitu data, informasi itu juga sebagai aset. Jadi definisi aset adalah segala sesuatu yang penting, yang mau kita lindungi. Itu dulu. Nah, menyambung ke situ, jadi vulnerability itu apa? Nah, vulnerability atau dari eh, definisinya weaknesses or gaps. Jadi kan kelemahan ya, weakness, kelemahan ataupun celah atau gaps ya. Gaps dalam security program. Jadi dia ada celah dan kelemahan nih di programnya, di sistem keamanannya yang dapat dieksploit, dimanfaatkan, dimanfaatkan oleh si threat. Threat itu ancaman. Untuk mendapatkan tujuannya untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke aset gitu. Jadi hubungannya itu ya. Jadi ada aset nih, aset yang bernilai. Nah, si aset yang bernilai ini ada celah nih, celah keamanan ya ataupun kelemahan yang nanti dimanfaatkan oleh si threat ya. Si threat ini apa? Nah, kalau kita lanjut ke threat itu adalah any action or inaction berarti tindakan ataupun kelalaian. Nah, yang bisa menyebabkan disclosure, pengungkapan, alter, perubahan, loss, kehilangan, damage, kerusakan, atau ketidaktersediaan. Nah, di aset ya dari aset perusahaan ataupun individual. Resiko apa? Nah, resiko itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian ya atau kehilangan pada aset akibat sebuah ancaman yang dimanfaatkan yang memanfaatkan kerentanan. Jadi kalau hubungan keempatnya gimana? Hubungan keempatnya misalnya contoh realnya gitu ya. Asetnya data pelanggan. Nah, vulnerability-nya berarti misalnya si servernya tuh nggak dienkripsi. Berarti kan sebenarnya kelemahannya tuh di dalam si perusahaan itu ya. Dia nggak lupa atau
tidak mengenkripsi itu si di servernya. Akhirnya si thread itu apa? Thread itu berarti si cracker ya. Kalau saya bilang hacker, sebenarnya definisi hacker sendiri harusnya positif ya. Jadi mungkin banyak yang kurang informasi kalau dari definisinya sendiri. Sebenarnya hacker itu seseorang yang memiliki skill yang mumpuni gitu ya, skill mumpuni dalam cyber security untuk mengetahui celah dalam sistem, tapi di positif gitu ya, di ranah positif, artinya dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Nah, jadi hacker tuh sebenarnya definisinya itu ya seseorang yang ahli lah di bidang teknis cyber security gitu. Nah, tapi kalau cracker tuh tujuannya negatif. Jadi saya sebutlah misalnya si threat ini ancamannya berarti si cracker gitu ya. Si cracker ini coba mencuri data karena ada si celah itu. Nah, resikonya apa? Resikonya berarti kan data pelanggan bisa bocor ya, atau merugikan reputasi dari si perusahaan. Gitu ya. Nah, jadi aset itu adalah what we are trying to protect ya, apa sesuatu yang mau kita lindungi gitu. Itu adalah aset. A vulnerability is a weakness or gap in our protection effort. Jadi kelemahan ataupun celah yang ada di proteksi sistem kita gitu ya, sistem keamanan kita. A threat it is what we are trying to protect against. A risk is the intersection of asset, threat, and vulnerability. Jadi intersectionnya itu resiko. Nanti ada diagram Venn-nya yang memudahkan kalian untuk memahami nanti ya. Oke, nah ini kita bahas satu-satu. Tadi kan definisi semuanya, kita bahas satu-satu lebih dalam. Jadi kalau berdasarkan definisi dari ISO 27005, ISO itu International Standard Organization ya. Jadi dia standar internasional si ISO ini. Jadi nanti kalau ISO tuh apa, kalian mungkin sering dengar ISO. Jadi sebenarnya standar internasional yang itu tuh memberikan panduan cara bagaimana mengelola resiko keamanan informasi gitu. Jadi kalau misalnya, oh ini perusahaan ini sudah standar ISO, berarti dia udah memenuhi standar internasional terkait bagaimana cara mengelola resiko keamanan informasi gitu. Jadi biasa perusahaan tuh harus memenuhi beberapa standar untuk inilah ya, untuk meyakinkan pelanggan gitu. Oh data saya aman karena dia udah pakai standarnya ISO gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Nanti ada ISO berapa itu tuh beda tujuannya. Intinya mas standar internasional ya, gitu ya. Nah, kalau kita merujuk definisinya dari ISO 27005, vulnerability itu adalah a weakness. Sebenarnya nyambung sama aja kayak yang tadi gitu ya. A weakness of an asset or group of assets that can be exploited by one or more threats gitu. Jadi ya intinya celah gitu, celah keamanan yang ada di aset kita, yang di sistem kita atau kelompok dari aset yang dapat dieksploit gitu, yang dapat dimanfaatkan oleh satu atau lebih dari ancaman. Nah, selanjutnya definisi dari dokumen ini ya, IETF ini sebenarnya dokumen publik gitu ya untuk mendukung perkembangan internet. Jadi ini semua dokumen publik. Nah, kalau merujuk ini sebenarnya sama aja sih, a flaw. Jadi a flaw of weak. Oh, sorry, a flaw or weakness. Jadi a flaw itu kan ini ya, cacat lah gitu ya, cacat atau kelemahan di desain sistem. Jadi mungkin ini ya, ada cacat yang memang terlewat lah dari kita gitu ya ketika kita mendesain sistem, mengimplementasikannya atau mengoperasikannya dan pengelolaannya ya, yang dapat disalahgunakan, dieksploit untuk melanggar kebijakan keamanan. Jadi
ini mungkin lebih lengkapnya dari si ISO. Jadi kalau ISO kan celah aja gitu ya, celah kelemahan gitu ya. Tapi di sini ada, oh cacat nih, mungkin ada sistem atau program yang cacat gitu ya. Bukan hanya di desain, tapi di implementasinya atau di pengelolaannya, atau di operationnya atau di pengelolaannya yang ini yang melanggar dari sisi sistem security policy gitu. Itu dari vulnerability dulu ya teman-teman. Nah vulnerability tadi kan ada ini ya, dia berkaitan dengan aset. Nah sebenarnya klasifikasi dari vulnerability itu apa? Klasifikasi dari vulnerability, jadi kerentanan itu bisa diklasifikasikan sebenarnya nyambung ke aset juga kan tadi aset tuh ada yang fisikal ya, people kan, people, property, and information. Jadi klasifikasinya si vulnerability juga nyambung ke situ. Ya, berarti kalau physical ya ini kan hardware ya, sesuatu yang perangkat fisik gitu. Berarti kan vulnerability-nya mungkin dari kerusakan dari hardware, em, atau kekurangan pada hardware. Nah, kalau software ya contohnya bug, kesalahan coding gitu atau konfigurasinya salah. Kalau network misalnya ada port yang kebuka gitu ya atau salah konfigurasi personil, manusianya misal kesalahan atau kelalaian pengguna. Physical site ini juga masih ini ya terkait kerentanan pada lokasi fisik misalnya nggak ada kamera CCTV itu juga kan kerentanan ya gitu di physical site-nya gitu di si lokasi fisiknya. Organisasional berarti kan masalahnya SOP ya di perusahaan itu misalnya nggak ada SOP, em, terus apalagi pelatihannya minim, nggak ada audit gitu. Nah, gitu ya. Jadi klasifikasi vulnerability itu juga menyangkut ini, ya menyangkut aset gitu ya teman-teman. Oke, dari vulnerability selanjutnya kita ke threat. Tapi ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang belum paham nggak dari vulnerability? Jadi satu-satu. Nanti habis ini soalnya ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok kalian mendefinisikan vulnerability, threat and risk di beberapa kasus. Jadi harus hatam dulu, paham dulu. Ada yang mau ditanyakan vulnerability? Yoel ada nggak di sini? Kok katanya nggak bisa masuk? Kalian tadi ada kendala masuk nggak? Kok Yoel bilang nggak bisa masuk ya di Kayaknya Zoom? personal itu jaringannya sendiri kayaknya. Oh, iya ya ini. Coba lagi deh. Oke, vulnerability berarti udah aman ya. Kalau aman kita lanjut. Jadi jangan ragu-ragu jika masih bingung nanti saya akan jelaskan lagi gitu. Oke, kalau udah oke kita masuk ke threat dulu. Nah, jadi tadi vulnerability. Nah, ini threat. Nah, threat itu tadi apa? Threat itu kan si ancaman ya, ancaman. Nah, di thread ini ada tiga komponen utama dari ancaman keamanan. Komponennya apa? Jadi sebuah ancaman tuh ada tersusun dari tiga komponen. Komponen pertamanya target ya, dia harus ada targetnya. Si ancamannya itu harus ada target dong. Dia ngapain ini ya melakukan ancaman kalau dia tidak ada targetnya. Nah, targetnya apa ya? Targetnya itu targetnya nyambung ke sini kan. Aset yang punya kerentanan gitu. Recording in progress. Nyambung. Oke. Jadi threat itu kan dia ini ya, dia memanfaatkan si ini aset yang punya kerentanan tadi. Contohnya si aset organisasi yang aset perusahaan yang bentar ini udah nyambung. Nah, aset perusahaan yang bisa menjadi sasaran serangan. Nah, ini Hmm. kayaknya balik lagi ke ini nih. Fikri kok masih tidur? Nah, nah, nah.
Fikri, kamu kamu sambil tidur belajarnya bisa masuk emang. Bukan. Nyala, Bu. Maaf. Coba di mute dulu ya. Di mute dulu. Oke. Oke. Razik juga di mute dulu Razik. Razik, gimana Razik? Oke. Ya, jadi sebenarnya kan ada tiga ini ya, tiga aspek dalam sebuah informasi yang udah pernah saya jelasin. Jadi sebenarnya balik lagi ke sini nih CIA. Jadi kalau dia nargetin si aset, berarti biasanya ada bermasalah di sininya nih, di kerahasiaan, di integritas datanya, available ketersediaannya, dan dia mau menyasar aspek-aspek ini gitu. Ataupun targetnya bisa software, hardware, network service, sistem resource yang tadi saya nyambung juga ya saya sama yang tadi gitu ya. Nah, jadi komponen pertamanya target harus ada targetnya. Berarti kan aset yang punya kerentanan. Nah, terus yang keduanya dia ada agennya, ada pelakunya. Nah, pelaku si ancaman itu ya bisa jadi orang individu ataupun organisasi nih yang menjadi sumber ancaman baik dia tuh sengaja ataupun tidak disengaja. Artinya kalau tidak sengaja misalnya pelakunya bisa jadi pengguna yang ceroboh gitu ya. Atau di sini ada dalam berarti kan agen si pelaku ancaman tuh biasanya ada dari outsider ataupun insider. Jadi bisa dari luar ataupun bisa dari dalam. Ataupun bisa dua kombinasi itu. Jadi ada yang mungkin ada mantan karyawan gitu ya yang punya akses dia masih ada rasa dendam dengan perusahaan terus dia nyerang itu kan bisa juga jadi dari bisa dari insider juga bisa dari karyawan yang merasa tidak dihargai di perusahaan misalnya atau dari luar jadi kalau saya sebut hackers di sini konotasinya memang sekarang banyak yang dipakai ke negatif ya tapi biasa kalau berdasarkan definisi kita sebutnya cracker kalau memang yang negatif gitu ya. Jadi kalau hackers tuh emang yang punya ilmu teknis yang pinter lah gitu ya, yang ahli, yang dewa dalam sebuah keamanan cyber gitu. Terus komersial, nah ini berarti pesaing bisnis lah gitu. Teroris, ya ini juga bisa jadi pelaku ancaman. Itu ya komponennya. Terus yang komponen yang terakhir ya itu ya adanya eventnya, ada kejadiannya. Jadi ada target, ada pelaku, ada kejadian. Nah, kejadian itu adalah aksi nyatanya, aksi nyata yang mengeksploitasi kerentanan gitu. Contohnya, contohnya bisa serangan malware, SQL injection, eh, apalagi ya banyak ya, pokoknya serangan-serangan cyber. Jadi contoh hubungannya gimana? Hubungannya berarti kan kalau si si cracker, si agennya dia mengeksploitasi celah pada pada target. Nah, dengan menyerang menggunakan SQL injection, eventnya SQL injection, bisa gitu. Oke, nah ini mungkin lebih mudah untuk memahami ya. Jadi ada diagram Venn ya untuk menunjukkan hubungan antara tiga elemen kunci tadi. Jadi, nah kalau kita lihat di sini adanya aset yang memiliki kerentanan gitu ya. Jadi sumber daya yang berharga tapi dia memiliki kelemahan ataupun kerentanan yang bisa dieksploitasi. Lalu ada agen. Agen itu tadi pelaku ancamannya bisa dari dalam, bisa dari luar. Outsider or insider. Terus ada peristiwa nih. Peristiwanya sengaja atau tidak disengaja gitu. Tindakan yang menyebabkan kerugian. Nah, di persimpangan tiga elemen ini dia membentuk ancaman gitu. Jadi dia membentuk ancaman. Nah, di sini bagian bawah ada tulisan nih yang menekankan bahwa kalau tanpa peristiwa ya tidak ada ancaman gitu. Jadi event ini event ini adalah faktor penting nih dalam mengubah potensi kerentanan menjadi ancaman gitu. Contohnya nih misalnya ini lebih spesifik ya. Jadi ada aset em,
aset yang dimaksud di sini adalah WiFi. Dia berada di luar jangkauan, tapi nggak terlindungi dengan baik gitu. Jadi WiFi perusahaan ini lemah gitu ya, dan bisa dijangkau di luar area perusahaan gitu. Nah, si aset ini dimanfaatkanlah oleh si agen. Agen nih si kompetitornya lah contohnya. Dia kompetitornya tertarik untuk merebut datanya, untuk mendapatkan data dari si perusahaan ini. Nah, akhirnya dia mengeksploitasi eventnya adalah si kompetitor, dia menginvestasikan waktu dan effort nih untuk mengcapture data. Jadi dia mengeksploitasi kerentanan si aset. Nah, akhirnya ancamanlah terjadi gitu ya dari ketiga elemen ini bertemu. Ya, ada aset, WiFi dengan kerentanannya, ada agen, kompetitor yang ingin merebut data, ada si eventnya, kejadiannya, si kompetitornya ini menginvestasikan waktu gitu untuk menangkap data. Jadi diagram ini tuh menekankan bahwa si ancaman ini hanya terwujud jika semua faktor tuh hadir secara bersamaan gitu ya. Tuh, itu hubungannya. Nah, selanjutnya lebih jelas lagi perbedaan kalau masih bingung apa perbedaan vulnerability dan threat itu apa. Nah, ini threat dulu. Jadi threat itu orang ya atau benda atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya. Nah, itu threat dulu ya. Threat itu ada wujudnya eh, bisa orang gitu kan pelaku ya. Jadi pelakunya kan ya bisa ancaman tuh bisa orang ataupun kondisi yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya. Nah, sumber bahayanya tuh dari orang lain gitu ya, dari luar, dari eksternal gitu. Sebenarnya ataupun dari internal juga bisa ya. Nah, sifatnya itu yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya dia bisa diidentifikasi tapi nggak bisa dikontrol karena kan kita nggak bisa mengendalikan nantinya ada cracker yang muncul atau enggak itu atau ada bahaya bencana atau enggak karena kan kondisi contohnya misal kalau kondisi oh ada gempa bumi kita kan nggak bisa ini ya nggak bisa menentukan apakah akan ada bencana atau enggak ke depannya. Nah, itu tapi bisa diidentifikasi gitu. Cuman nggak bisa kita kontrol. Ya, kita nggak bisa menentukan bencana gitu. Jadi ingat kata kuncinya dia person ataupun kondisi ya. Jadi bisa orang, bisa benda ataupun bisa kondisi itu menjadi ancaman. Nah, kalau vulnerability, vulnerability itu kerentanan definisinya ini kelemahan ataupun celah ya yang ada di sistem kita, yang ada di diri kita, yang bisa dimanfaatkan oleh ancaman gitu. Jadi sumbernya ya ada di dalam sistem kita sendiri. Misalnya apa? Misalnya passwordnya lemah gitu ya kan berarti kita sendiri yang harusnya sebenarnya mengatur itu gitu ya agar tidak lemah atau softwarenya nggak diupdate. Nah ini bisa diidentifikasi dan bisa diperbaiki. Contohnya memperkuat password, ya, patching software, nah, gitu. Mungkin analogi sederhananya kalau threat itu misalnya pencuri, tapi pintu yang nggak dikunci itu vulnerability. Itu mungkin ini ya, biar kalian lebih mudah memahami. Gitu, ya. Oke. Nah, kita lanjut ke resiko. Tadi kan udah vulnerability, threat. Nah, resiko nih apa? Resiko itu ada rumusnya. Jadi resiko itu ada probability dikalikan dengan impact. Impact ya. Nah, probability itu kemungkinan yang terjadi dikali dengan dampaknya. Nah, ini menjadi sebuah resiko. Nah, ini ada risk matrix ya, ada matriks resiko. Fungsinya untuk menilai resiko berdasarkan impact-nya.
gitu, berdasarkan impact dan probability. Jadi ada matriks yang memudahkan untuk kita perusahaan mau menilai resiko, terus bagaimana menanganinya, kita bisa pakai matriks ini gitu. Nah, di sini ada dua sumbu vertikal ya. Vertikal tuh yang ini ya. Ini kan ya vertikal. Oh, vertikal ini dia untuk impactnya. Seberapa besar sih dampaknya kalau resiko itu terjadi? Nah, terus ada yang horizontal. Seberapa besar kemungkinan itu terjadi ya probability-nya. Jadi seberapa besar kemungkinan sama seberapa besar dampaknya itu menjadi resiko. Fikri kenapa mau nanya Fikri? Tidak, Bu, tidak, Bu. Kamu teh kuna di mute dulu. Oke, cuci muka dulu deh Fikri itu kayaknya masih ngantuk ya. Oke, ya lanjut ya. Jadi gimana cara bacanya? Nah, cara bacanya misalnya dari probability dulu ya. Low probability ditambah low impact ini ya. Low probability sama low impact. Coba di yes, oke. Low probability sama low impact ya kiri bawah ini disebut bad luck ya. Bad luck. Jadi em, apa yang dilakukan ketika kemungkinannya itu rendah, kemungkinan dampaknya juga rendah. Ya diterima aja gitu. Yang bisa dilakukan perusahaan ya udah diterima aja karena kan dampaknya kecil terus jarang terjadi gitu ya. Nah, nanti didefinisiin lagi apa sih yang kejadian yang kemungkinan terjadi tapi dampaknya kecil. Ya itu disebut bad luck aja lagi nggak beruntung gitu ya. Disebut bad luck terus ya udah diterima aja sikap kita gitu loh intinya di matriks ini. Contohnya apa? Misalnya beda sih kasusnya kalau di beberapa perusahaan ya. Misalnya listrik mati sebentar lah gitu ya. Tapi kalau misalnya perusahaan yang memang mengandalkan listrik banget, berarti mungkin itu akan menjadi dampak yang besar. Itu beda lagi. Jadi kita tergantung perusahaan kita ya intinya si untuk menilai resiko ini. Ya contohnya misalnya listrik cuma mati sebentar, itu kan jarang terjadi gitu ya misalnya, jarang terjadi dan dampaknya juga kecil. Ya udah disebutnya ini bad luck aja dan kita terima aja gitu ya karena kecil dampaknya. Nah, tapi di sini misalnya high probability sama high probability plus masih low impact lah ya. Masih low impact. High probability berarti di sini ya. Di sini, nah ini sebutannya adalah manajemen challenge ya. Jadi eh, tantangan dari pengelolaan. Nah, strateginya externalize, jadi dialihkan atau ditangani dengan prosedur manajemen. Contohnya apa? Misalnya untuk yang kemungkinan terjadinya sering, tapi dampaknya mah kecil gitu. Misalnya error lah, errornya kecil di aplikasi, itu sering muncul, tapi nggak kritis sih sebenarnya gitu. Dampaknya nggak kritis. Nah, berarti apa yang bisa dilakukan perusahaan ya udah dialihkan atau ditangani dengan prosedur manajemen ini ya externalize. Oh, dialihkan lah sama vendor gitu ya. Atau prosedur manajemennya apalah gitu. Nah, terus ada lagi low probability ya. Ntar. Nah, yang ketiga low probability ditambah sama high impact. Berarti ada di sini ya. Nah, oh, dia sebutannya di sini. Sebutannya ini ya rare. Jadi sebutannya dia rare catastrophe. Nah, ini strateginya adalah insure or mitigate. Jadi kalau dia itu jarang terjadi tapi dampaknya itu besar, diasuransikan gitu ininya ya. Ya udah diasuransikan lah atau dikurangi resikonya. Nah, contohnya apa? Yang jarang terjadi. Nah, misalnya ada gempa, gempa besar ya, gempa yang besar.
Nah, itu kan sebenarnya kalau ya ya beda-beda gitu, misal dia perusahaannya di kota mana gitu ya. Dia gempanya ya jarang terjadi, tapi ada kemungkinan, dan kalau kejadian impactnya besar banget gitu. Ya udah, berarti strateginya si perusahaan itu aset-asetnya ya diasuransikan atau dikurangi resikonya gitu. Misalnya kurangi resiko, oh kalau misalnya nanti servernya ada di kota ini itu gempa terus, ya udah dikurangin lah misalnya resikonya dengan dipindahkan atau apa gitu ya. Atau bagaimana kita menerapkan disaster recovery. Nah, itu kan gitu ya, jadi bisa mengurangi resiko, dan bisa kita asuransikan nih beberapa physical kita gitu ya, beberapa hardware kita asuransikan ketika misalnya ada bencana terjadi, jadi bisa diklaim ketika adanya kejadian tersebut gitu. Oke, nah kuadran terakhir yaitu dia high probability dan high impact. Nah, berarti di sini ya. Di sini disebutnya probable disaster dan strateginya mitigate or cancel. Nah, contohnya apa? Misalnya kemungkinannya besar dan kemungkinan dampaknya pun besar. Dampaknya besar, kemungkinan terjadinya besar. Misalnya serangan cyber lah gitu ya, serangan cyber besar ke sistem yang penting misalnya. Nah, disebutnya ini probable probable disaster. Yang bisa kita lakukan itu ya kita bisa mitigasi atau kita cancel. Jadi bisa segera dikurangin atau kalau perlu hentikan si aktivitasnya gitu ya. Nah, jadi intinya gimana, kesimpulannya? Intinya ya kalau resikonya kecil itu bisa kita terima saja ya di sini. Tapi kalau resikonya sering tapi kecil itu harus kita kelola ya. Nih. Terus kalau resikonya besar tapi jarang, itu harus kita asuransikan atau dimitigasi. Oh, tapi resikonya besar dan sering, berarti ya harus dicegah atau kita hentikan total gitu. Jadi ini penting banget ya buat kalian nanti mungkin ke depannya jadi analis sistem atau seseorang yang penting di perusahaan. Inilah cara kalian biar nggak rugi lah ya perusahaan kalian. Bagaimana kita bisa mengelola resiko. Nah, rumusnya sesimpel ini dan bisa kita menggunakan matriks ini untuk menilai apa yang bisa kita lakukan gitu ya ketika adanya resiko gitu. Nah, ini ada yang lebih lengkap lagi. Tadi kan mungkin matriksnya sederhana. Nah, ini kita bisa pakai konsep ini juga, yaitu 5 kali 5 risk. Rumusnya masih sama, probability dan impact. Cuman ini lebih detail ya, lebih detail. Nah, di sini cara bacanya gimana? Cara bacanya, ini kan ada beda-beda warna ya. Kalau sumbunya udah tahu ya, probability and impact. Nah, ini beda warnanya, warna resiko. Jadi beda warna ini menentukan bagaimana kita mengelola resikonya. Jadi kalau hijau ini masih minor, warna hijau ini masih minor, masih rendah. Ya, nilai 1 sampai 3. Artinya tadi sama resikonya bisa diterima atau cukup monitoring. Tapi kalau udah kuning, moderate di sini. Moderate di sini nilainya dari 4 sampai 8. Sorry, 4 sampai 9 ya. 4 sampai 9. Sedang nih, tapi ya berarti resikonya perlu dikontrol juga gitu, dimitigasi. Nah, kalau yang oranye major ya, major. Nih, ini dari 10 sampai 15, 10 sampai 16 ya. 10 sampai 16. Berarti resikonya harus dimitigasi tapi lebih serius. Tuh ya. Karena dampaknya signifikan juga. Nah, kalau yang merah ini resikonya sangat kritis nih, butuh tindakan segera atau dihentikan aktivitasnya. Cara bacanya masih sama gitu. Berarti kalau misalnya kemungkinannya jarang, rare, dan impactnya very low, berarti ini masih nilainya 1, masih hijau. Itu masih bisa diterima. Gitu ya. Terus kalau possible, mana possible? Possible tapi medium impact, berarti kan di sini ya. Nah, possible tapi impactnya medium. Nah, dia berarti
Mungkin terjadi tapi dampaknya sedang, berarti harus dimitigasi gitu ya. Mungkin terjadi, possible kan mungkin terjadi tapi dampaknya sedang nih gitu. Berarti harus dimitigasi. Tuh, terus contoh lainnya misalnya highly probable dan very high. Aduh, berantakan. Very high. Nah, ini berarti ini ya, nilainya 25 merah nih. Berarti hampir pasti terjadi dan dampaknya fatal. Berarti harus dicegah atau dihilangkan. Jadi intinya matriks-matriks tadi itu membantu organisasi atau perusahaan. Nanti misal kalian kerja di perusahaan, itu kalian bagaimana sih memprioritaskan resiko. Jadi nggak semua resiko tuh diperlakukan sama gitu. Kalau si hijau, kalau di sini ya warna ini diterima, kuning dia udah dipantau, oranye mitigasinya serius, merah berarti tindakannya harus segera di stop gitu. Tindakannya segera harus aktivitasnya segera di stop gitu. Nah, itu ya teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Apakah masih menyimak nih atau masih ada yang tidur? Gimana masih bisa dipahami ya teman-teman ya? Masih, Bu. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, nah ini selanjutnya diagram juga yang menunjukkan bagaimana si ancaman ya, pelaku ancaman itu bisa mempengaruhi impact dari bisnis ya, dari dampak bisnis. Nah, jadi kalau nggak ditangani, apa nih sih dampaknya? Jadi kita urai dulu ya langkah-langkahnya. Nah, ini kan si threat agent ini pihak yang menyerang ya, bisa dari insider orang dalam atau dari luar atau bencana alam, bisa cracker, malware. Nah, itu ya jenis-jenis dari threat agen ya. Agen tuh pelakunya ya, threat agen. Attack vector. Nah, jadi si threat agent ini punya jalur atau cara serangan yang dilakukan. Contohnya phishing gitu ya, brute force login, scale injection. Nah, dia ini eh terhubung dari sini ya, security weakness. Jadi ada celah nih. Jadi si attack vector ini, si serangan ini memanfaatkan celah dalam sistem. Contohnya password lemah, software nggak diupdate. Nah, ini ada tindakan yang bisa kita lakukan yaitu kontrol keamanan. Jadi tindakan pencegahannya misalnya dari beberapa weakness ini ada apa kontrol-kontrolnya gitu ya. Misalnya di sini password lemah, berarti kontrolnya adalah ya kita memperbarui password dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Atau ada kelemahan di sini dari datanya ya, kita bisa menggunakan enkripsi misalnya. Atau dari login, misal ada weakness lagi login, kita pakai multifactor authentication. Sampai di sini ada yang merah ini berarti kan dia berhasil ya. Nah, di sini ada kelemahan dia manfaatkan, tapi di sini ada kontrolnya masih merah nih, berarti masih belum terkontrol dengan baik. Nah, akhirnya di sini ada technical impact ya, jadi ada dampaknya, efek langsung ke sistem gitu. Ya, misalnya server down, hilang, ya datanya hilang, fungsi aplikasinya error gitu. Nah, akhirnya berimpact lah ya ke efek yang dirasakan organisasi atau klien gitu. Jadi dampaknya bisa reputasinya buruk, kerugian finansial. Nah, jadi alurnya gitu ya, alur dari ini ya eh, dari hubungannya gitu ya. Oke. Nah, itu ya
Mungkin lebih jelasnya hubungan dari masing-masing. Nah, di sini contoh dari VTR itu tadi ini ya singkatan dari Vulnerability Threat and Risk di beberapa infrastructure. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya ini. Jadi kita bisa buat ini sih risk assessment matrix ya. Jadi dari si matrix ini ya, si matrix resiko ini. Nah, ini kan sebenarnya ada apa high impact kayak gitu-gitu kan. Nah, ini kita bisa buat di sini juga nih, gitu. Jadi kalau tabel ini tuh digunakan untuk menilai potensi ancaman, khususnya tadi terhadap infrastruktur ya. Nah, bisa server, website, data gitu ya. Nah, di sini berdasarkan dampaknya, kemungkinan terjadinya, tingkat resiko dan rekomendasi dari kontrol ya, control recommendation. Nah, misalnya dari yang pertama ya, sistem failure. Jadi ancamannya apa? Ancamannya, sorry mungkin enaknya baca dari vulnerability ya, atau dari mana ya bacanya ya? Bisa sih dari sini juga, dari sini deh. Jadi kalau vulnerability kan kerentanannya dulu ya. Oh ini deh. Dia punya asetnya server. Oke, lebih enak dari sini ya. Asetnya dia punya server. Server itu kan termasuk yang kritikal ya, penting. Nah, tapi dia punya kerentanan nih vulnerability-nya si AC-nya, tapi AC-nya sudah tua, jadi dia mempengaruhi ya. Ternyata karena AC-nya tua nih di ruang server yang kritikal, akhirnya si ancamannya itu kegagalan sistem karena karena panas gitu ya. Karena suhu ruangan servernya itu terlalu panas. Jadi untuk kalian tahu kan kalau ruangan server biasanya dingin ya, untuk menjaga agar tidak sistem itu tidak gagal karena kan dia eh, kinerjanya si server ini kan tinggi untuk mau mau ini ya memproses data dan lain sebagainya, dia harus dalam suhu ruangan yang tinggi gitu. Makanya sebenarnya server-server di perusahaan tuh dia punya prosedurnya gitu. Karena dia suhu ruangannya dingin, waktu itu pernah gitu ya, lucunya di perusahaan waktu itu saya kerja. Jadi harusnya salah sih nggak boleh kayak gitu ya. Jadi ruangan server kan dingin ya. Jadi rata-rata tuh misalnya pegawai mau ngadem ke ruang server gitu ya. Atau pegawai kehujanan, dia mau jemur jaketnya itu di ruang server, ada kejadian kayak gitu. Nah sebenarnya nggak boleh karena harusnya ada prosedurnya yang jangan sembarangan. Bahkan ruang server pun harus ada tingkat keamanannya juga gitu dari hak akses. Makanya aksesnya pun dibatasi gitu ya. Jadi intinya si server ini ada pengelolaan khususnya, prosedurnya. Nah, ternyata ada kerentanan yang memang terjadi dari kelalaian kita sendiri. Eh, kita nggak ngelihat AC-nya udah tua nih. Ternyata akan mempengaruhi karena si servernya panas, terlalu panas, jadinya beberapa sistem gagal gitu. Nah, apa impactnya? Impactnya yang terjadi adalah si semua layanan itu akan unavailable gitu, at least 3 hours. Jadi ya berarti kan dampaknya karena si sistem gagal, jadinya ya service apa layanannya jadi tidak tersedia gitu ya, unavailable. Nah, kemungkinan terjadinya bagaimana? Kemungkinan terjadinya tinggi. Ya, ini sebenarnya kita mendefinisikan sendiri sih, istilahnya kita bisa mengevaluasi lembar evaluasi diri lah gitu ya, lembar evaluasi diri. Kalau perusahaan dia menilai kira-kira kira-kira kemungkinannya, kalau likelihoodnya kemungkinannya tinggi atau sedang atau rendah itu sendiri, dia sendiri yang harus paham gitu ya, karena kan dia kerja di perusahaan tersebut harusnya bisa menganalisis nih, oh kira-kira memang kemungkinannya terjadi sering nih gitu, akan terjadi kemungkinannya sering itu tinggi gitu. Nah, bentar ya. Nah, jadi resikonya akan tinggi.
Resikonya akan tinggi karena bisa ada kerugian potensial loss. Jadi kerugian dari sisi finansial, ya. Mungkin ini si perusahaannya bergerak di perbankan lah gitu ya, dengan unavailable akses data, dia bisa menghitung finansial yang akan rugi berapa banyak gitu. Nah, kontrol recommendationnya berarti ganti AC baru, biayanya segini gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini ya, beberapa ancaman lainnya dari suatu kondisi, misalnya ada natural disaster, berarti ini pun bisa menjadi ancaman ya, gitu. Nah, balik lagi ya. Jadi kita bisa definisiin mungkin dari aset-aset apa dulu yang ada di perusahaan, aset-asetnya apa biar lebih mudah kita definisikan. Asetnya apa, terus apakah si aset ini sesuatu yang kritikal atau medium. Nah, itu pun yang bisa kita nilai ya. eh kita bisa nilai. Misalnya nih, asetnya masih server ya. Server itu kan kritikal, ya, penting. Nah, kerentanannya apa? Kerentanannya si server ini, ruangan servernya berada di lantai 3. Oh, lantai 3 masih mending lah, lantai 3 ya, bukan lantai 1 gitu ya. Jadi low, kerentanannya low. Nah, tapi di sini ada ancaman kalau terjadinya banjir, natural disasternya banjir. Nah, ini tuh ancamannya tinggi ya, si banjir ini. Nah, impactnya, impactnya semua service akan unavailable ya. Tapi kemungkinan terjadinya sih rendah ya, karena kan si banjir ini, oh dia udah nganalisa banjir ini terjadi 10 tahun yang lalu gitu. Beda ya kalau di Jakarta mah. Jakarta mah sering banjir, jadi bukan low lagi ini mah, very high kali ya. Tapi kalau ini dia mungkin di luar negeri kali ya, dia nggak terlalu banjir lah, nggak pernah banjir 10 tahun lalu, banjir juga gitu. Nah, resikonya berarti rendah karena ini ya, kemungkinannya rendah. Nah, ya, control recommendationnya no action needed. Nah, ini tergantung ya, karena berarti dia di diagram tadi tuh yang ini ya, yang low and low impact berarti gitu. Oke. Nah, ini gambar kedua ya, tabel kedua yang merupakan contoh risk assessment sederhana. Nah, ini yang menunjukkan hubungan antara vulnerability, threat, and risk. Jadi contoh pertama, ID pegawai ya, kerentanannya ID pegawainya udah, untuk pegawai yang udah keluar, tapi nggak dihapus nih dari sistem gitu. Nah, ancamannya berarti kan si ancamannya orang tersebut bisa bisa masuk gitu ya, bisa masuk kembali ke jaringan perusahaan dengan mengakses informasi rahasia gitu. Nah, resikonya ya dia terjadinya akses tidak sah nih, unauthorized, dan kebocoran data gitu. Nah, selanjutnya hubungannya lagi improper maintenance of firefighting equipment. Jadi kalau ini dia peralatan pemadam kebakarannya nggak dirawat dengan baik. Nah, ancamannya terjadinya kebakaran. Resikonya loss of life, data, and infrastructure. Jadi resikonya ini berasal dari kelalaian, kelalaian pemeliharaan rutin pada peralatan kebakaran ya, yang harusnya kita bisa mengidentifikasi gitu ya. Oke, nah jadi tugasnya ini berhubungan dengan yang tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman. Nanti dikumpulkan sampai besok jam 12 sama dengan kelas sebelumnya. Jadi kalian bisa kerjakan berkelompok, nanti pengumpulannya di LMS.
biar kalian lebih paham bagaimana kalian menganalisa tadi ya. Saya udah jelasin terkait masing-masing. Contohnya juga dibuat tabel seperti ini. Jadi berarti ada tiga tabel untuk masing-masing. Ini per kelompok tiga-tiganya ya, satu kelompok tiga-tiganya. Jadi kalian eh, menganalisa vulnerability, threat, and risk dari cloud gitu ya. Terus di sini dari personal computer, di sini mobile phone. Jadi ada tiga tabel dibikin seperti ini gitu. Jadi kalian menganalisa sendiri kalau di cloud computing tuh kerentanannya apa ya, personal computer apa ya, mobile phone apa ya gitu. Terus ancamannya apa gitu ya. Kayak ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari tugasnya, teman-teman? Biar nanti kalian nggak bingung. Oh, Fikri, Fikri sakit. Oke, Fikri sakit apa Fikri? Saya baru baca chat. Oke, teman-teman, saya minta waktu sebentar buat minum dulu ya. Kalian mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke contoh dari serangan yang memanfaatkan kerentanan. Sebenarnya semua serangan manfaatin kerentanan sih gitu ya. Cuman di sini ada dua contoh ya serangan cyber yang memanfaatkan kerentanan kelemahan dari sistem. Jadi misal kalian sebagai developer nantinya atau programmer, kalian harus hati-hati ya ketika kalian membuat sebuah program gitu. Nah, contoh pertama buffer overflow. Jadi kalau buffer overflow itu salah satu kerentanan yang memang klasik gitu ya. Klasik dalam keamanan perangkat lunak. Nah, kalau dari definisinya, kita baca dulu definisinya ya. Biar kita paham gitu ya definisinya apa. Jadi si buffer overflow itu terjadi ketika, aduh, ya Allah sakit banget matanya bentar ya. Ya.
terjadi ketika si program itu menuliskan data ke sebuah buffer. Buffer tuh apa sih? Buffer tuh ruang memori yang sudah dialokasikan, gitu ya. Tapi si data yang ditulis ini melebihi ukuran buffernya, gitu. Jadi si data yang kelebihan itu menimpa atau overwrite ke area memori lain. Nah, hal ini terjadi karena kita nggak bounce checking gitu, kurangnya kita pemeriksaan batas ukuran buffer. Contohnya gimana? Contoh buffer overflow ini di bahasa apa, teman-teman? Coba saya nanya dulu deh. Belum ada yang jawab. Bahasa apa ini? Bahasa pemrograman apa? Hmm. Aduh, 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 aduh. Misalnya dalam bahasa apa sih ya? Misalnya dalam bahasa C. Hmm, 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 hmm. Oke. Sorry, sorry, sorry. Ini ya. Nah, ini oke. Bentar ya. Oke, saya nanya dulu deh. Kalau karakter ini tipe data apa, teman-teman? String bu, jatuhnya. String ya. Tipe data string gitu. Nah, ini kan jadi dia ada tempat untuk menyimpan string nih. Kita baca ya di sini batasnya berarti kan dia 8 ya, tapi kalau maksimal karakter kan sebenarnya 7 ya. Maksimal karakter 7 karena nanti sisanya itu ada karakter karakter yang dimana string itu harus berakhir. Nah, ada null terminatornya gitu. Jadi harus 7 ditambah null terminator. Kenapa perlu null terminator? Karena biar si program tahu di mana si string itu kan berakhir. Jadi dipakai tanda khusus gitulah intinya. Jadi sebenarnya yang harus bisa nampung cuma 7. Kalau unsigned sort gimana unsigned sort? Itu apa? Tipe data apa? Unsigned sort gimana? Ada yang tahu? Unsigned sort. Kalau sort apa deh sort? Hmm, oke. Sort apa? Integer cuma. Intinya kan kalau sort itu kan dia bisa menampung angka negatif ya, iya, negatif ataupun positif. Jadi misalnya dia ada minus 32767 itu bisa 32767 juga. Jadi kan dia kalau sort biasanya itu ya menampung angka negatif maupun positif. Tapi kalau unsigned berarti kan unsigned itu nggak ada tanda, artinya unsigned tidak ada tanda berarti dia tidak negatif. Ya, tidak negatif kan gitu ya. Benar nggak teman-teman? Itu ya. Nah, ini sebelum overflow. Sebelum overflow, jadi dia nih sebelum overflow bagian pertama ini nilainya masih nol ya, nilainya nol, null string. Nah, jadi dia tidak melebihi, tidak override nih ya, tidak melebihi. Jadi kalau nilai heksanya 0000, kalau 1979 direpresentasikan heksadesimalnya ini. Representasi di memori pun ini ya, masih masuk lah. Ya, masih masuk. Itu ya. Nah, tapi bagian kedua setelah overflow, ini bagian kedua setelah overflow. Nah, si stringnya ini dia panjangnya 9 karakter ya, eksesif ya. Coba dihitung. X, C, E, S, I, F, E. 9 karakter.
Yang mana dia akan terjadi buffer gitu. Jadi ada yang nggak masuk karena kan harusnya 7 ya. Cuman batasnya karena ada null terminator 6 7. Berarti kan sampai sini nih. Nah, inilah yang menyebabkan buffer overflow. Jadi, ya nggak sih, bener kan? Excessive. Nah, ini berarti kan VA ya. Nah, dia VA nih. Masuk ke sini nih. Jadi, kelebihan 2 byte. Nah, akan mengoverride si variabel B. Yang tadinya bernilai 1979 berubah karena tertimpa data string. Gitu. Ya. Oke, nah jadi di sini inti masalahnya si buffer overflow ini terjadi ketika data yang disalin melebihi kapasitas si buffer. Akhirnya variabel variabel lain di memori dalam hal ini si B itu ikut berubah tanpa izin. Nah, bahayanya tuh gimana? Bahayanya karena bisa dimanfaatkan oleh si attacker untuk mengubah variabel kontrol program gitu ya. Terus menyisipkan kode berbahaya atau mengeksploit. Nah, gitu teman-teman. Sampai sini paham buffer overflow? Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi, sorry, ini berarti buffer overflow. Nah, ini vulnerable program ya. Jadi, kerentanan dalam program di mana di sini program dijalankan dengan input dari command line si ini ya, argumen ini dilempar ke function. Di sini ada karakter char buffernya itu 10, buffernya kapasitasnya 10 byte. Nah, di sini ilustrasinya input stringnya masih oke karena panjang buffernya 10. Ini ada berapa? 6, 7, berapa sih? 6. Iya, masih oke ya. Dia nggak ada masalah, tapi input stringnya jauh lebih besar di sini dari 10 byte, maka dia akan menimpa area lain, area memori lain gitu. Nah, jadi inilah yang bisa bikin crash atau bisa dieksplorasi gitu ya. Nah, ini diagram buffer overflow di stack. Jadi program start, main ini jalan ada lokal variabelnya, belum ada masalah. Terus function call-nya dia si main memanggil function call buffernya 10 lokal di function return address alamat balik ke main. Setelah function selesai. Nah, ini normal case-nya, legitimate data, misalnya stringnya 10 karakter, buffernya 10, terisi masih aman, return address gak berubah. Setelah function selesai balik ke main, eh, program balik ke main, ini masih seperti biasa, tapi di sini ada buffer overflow di mana dia inputnya terlalu panjang, melebihi kapasitas buffer, terus menimpa return address, datanya meluber ke area stack berikutnya, menimpa return address, nope di sini no operation ya, ke shell code. Nah, shell code ini kode berbahaya nih, yang bisa buka akses ke sistem ya, shell. Nah, jadi return addressnya bisa palsu ya, menunjuk ke shell code di sini return addressnya. Jadi saat function selesai, bukannya balik ke main, tapi malah lompat ke shell code-nya si attacker gitu. Jadi si buffer overflow nggak cuma bikin error ya, tapi dia bisa dipakai attacker untuk ngambil alih nih alur eksekusi program lewat manipulasi return address gitu. Dan dia sisipin dari si shell code-nya. Kayak gimana teman-teman? Paham sini sampai sini? Gimana? Paham, Gimana? Bu. Oke, masih paham ya?
Oke, nah selanjutnya serangan cross-site scripting. Nah, kalau cross-site scripting, ini serangan kode injection. Kalau SQL injection kan di SQL, kode SQL. Nah, tapi kalau ini serangannya itu menempatkan kode klien atau JavaScript ke dalam halaman web. Jadi, ketika si pengguna lain membuka halaman itu, maka kode yang sudah diinjectionkan itu, kode yang sudah diinjection ini tersebut dijalankan di browser mereka gitu ya. Nah, how cross-site scripting works? Jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya si penyerang ini menyisipkan kode JavaScript di victims browser. Jadi ke dalam halaman web yang nanti akan dikunjungi korban. Contohnya lewat biasanya ada komentar di web gitu ya, kolom komentar, formulir atau URL itu dia bisa sisipkan di situ gitu. Jadi si serangan ini menyerang itu ya. Nah, kalau si serangan ini ditargetkan ke spesifik ke korban tertentu, nah si penyerang itu bisa pakai social engineering atau phishing, terus dia ngirim tautan berisi kode bahaya. Nah, akhirnya si korbannya tuh ngeklik si webnya gitu. Jadi intinya akibat dari si ini dari cross-site scripting nih bisa juga dia mencuri data pengguna gitu ya atau mengambil alih sesi login tuh. Nah, ini cara kerjanya. Jadi dari si klien ini sebagai attacker, ya, attacker dia ini kotak kecil ini berisi payload yang inputnya itu do something evil. Artinya di sini si cross-site scriptingnya ya, yang kode jahatnya dia membuat script ini. Nah, ini jadi dari kliennya si attackernya ini. Nah, lalu beralih ke sini ke server ya, server. Si server menyimpan atau mencetak data langsung. Jadi dia mencetak latest komennya gitu. Disisipkan dia apa adanya nih, kesalahannya di sini. Dari situ ke klien korban. Kalau ini kan si attacker tadi ya, klien korban. Nah, halaman yang diterima korban berisi ini, script yang tadi diisi si attacker gitu. Nah, akhirnya browser korban mengeksekusi itu gitu, mengeksekusi do something evil ini, bisa curi cookie gitu ya, redirect. Nah, gitu. Oke, sampai di sini teman-teman paham cross-site scripting? Atau ada yang bingung konsepnya? Paham? Berarti sebelum di script tuh kalau dia kan di situ ada database latest comment berarti di intercept dulu sama dia ya, Bu. Mm-mm. Buat ngeliat perubahannya dulu baru di script sama dia gitu ya. Iya, biasa kalau cross-site scripting tuh udah ada codingannya sih. Kalau misalnya kalian mau cari ya codingan untuk nyoba-nyoba seperti itu, tapi jangan dipraktekin ya ke hal yang buruk. Jadi biasanya tuh kesalahannya di sini sih, kesalahannya yaitu dia tidak ada sanitasi ya di sini ya, langsung ini ya, langsung ngecetak di server itu komen yang terakhir. Biasanya nih kalau kalau kayak gini tuh di forum-forum gitu yang ada komentar, eh ada formulir atau apa, nah itu bisa jadi jadi bahan untuk proses scripting gitu. Oke oke. Kayak web pemerintah gitu ya, Bu. Nah, ya mungkin pemerintah banyak ya yang masih belum aware ya, makanya banyak banget jadi target serangan gitu. Tapi kalian jangan coba-coba ya, nanti kalau kalian nyoba-nyoba namanya script kiddie, masih belajar tapi lupa ngecover nutup jejak. Nah, itu pentingnya sih kalau hacker itu masuk konotasi positif. Suaranya ini. Hawa, Hawa di mute dulu, Hawa.
Hawa, kameranya nyala, Hawa. Kamu pakai jilbab dulu deh. Astagfirullah. Teman-teman yang perempuan pakai jilbab dulu ya. Nanti kita ada ini ya, open kamera ya. Tapi nggak kelihatan tadi. Mudah-mudahan. Oke. Nah, jadi gitu. Tadi yang nanya siapa jadinya? Yang nanya siapa? Maaf, tadi Rizky ya? Iya, Bu. Iya, Rizky udah jelas belum? Jelas, Bu. Oke ya. Oke, teman-teman siap-siap nanti ada ini ya, dokumentasi ya, abis ini gitu. Oke. Nah, ini sih lebih jelasnya nih masih nyambung ke tadi ya cross-site scripting. Jadi si dari attacker ini kirim komentar berisi payload ya, mengirim post ke situs, mengisi kolom komentar. Jadi dari attacker browser client kirim komentar. Nah, payload ini disimpan di database gitu. Jadi karena inputnya nggak disanitasi tadi. Nah, ini ya vulnerable code-nya. Jadi si vulnerability-nya di sini di kodenya gitu ya. Dia nggak disanitasi. Nah, akhirnya dari sisi browser victim di sini korban dia minta halaman kan dia minta halaman ya yang berisi komentar. Nah, ini dia bisa korban buka halaman get recent comment gitu ya. Si server ngambil database latest comment. Nah, oke gitu ya. Responnya oke, berisi ini ya si vulnerable code ini kan. Nah, di sini akhirnya si browser korban menerima konten biasa. eh Akhirnya si browser ini kan dia ngejalanin script gitu ya, ngejalanin script, data dikirim ke attacker gitu kan. Akhirnya data dikirim ke attacker. Jadi dia di sini ngejalanin script, di akhirnya datanya dikirim ke attacker gitu. Nah, makanya dia bisa menerima cookie korban. Ya, gimana kalau menerima cookie korban? Cookie korban. Jadi kan dia bisa ini ya mencoba take over accountnya gitu ya. Nah, jadi di sini jenisnya emang stored stored cross-site scripting. Jadi payloadnya tuh disimpan di server, terus dan mengeksekusi di browser korban gitu ya. Jadi scriptnya berjalan dengan ini ya, dengan si yang sudah injek di situ gitu. Nah, pencegahannya gimana? Pencegahannya sebenarnya harusnya ada sanitasi gitu ya sebelum disimpan gitu ya. Atau kita bisa gunakan block inline script, batasi domain script. Nah, itu ya. Atau kita bisa membatasi input user, itu bisa kita lakukan. Tuh. Kayak ini resourcesnya yang bisa kalian akses terkait cross-site scripting. Nah, kemudian ini dua bagian terakhir yaitu bagaimana kita mengidentifikasi kerentanan atau vulnerability. Jadi untuk mengidentifikasi vulnerability sebenarnya kerentanan-kerentanan itu udah ada banyak biar kita bisa aware juga apa sih kerentanan-kerentanan yang ada. Ini udah ada kelola oleh NIST, National Institute of Standard and Technology. Ini National Vulnerability Database namanya NVD. Ini bisa diakses, coba ya diakses ya. Dia menyediakan beberapa vulnerability yang sudah common gitu ya, beserta scoringnya. Nah, ini penting untuk bisa kita menilai resiko, kita juga bisa menilai diri kita, oh udah ada vulnerability ini, apakah dampaknya, solusinya. Nah, lalu juga ada dari Mitra Corporation ini untuk mengidentifikasi kerentanan dan juga pola-pola dari hacker gitu. Jadi ada namanya Mitra Attack. Nanti mudah-mudahan kita langsung praktek ya. Ada cara bacanya gitu ya. Oh, kalau attack-nya itu kita bisa belajar dari perilaku si attacker gitu. Nah, ini nanti ada nama tabelnya Mitra Attack. Jadi setiap kerentanan tuh memiliki ID uniknya gitu. Nah, terus juga di sini ada China National Vulnerability Database. Ini kerentanan yang dari milik China ya. Kok yang ini? Ini, sorry.
Lalu juga exploit DB ini, digunakan untuk biasanya pen tester gitu ya, untuk mencoba kita mencoba exploit yang ready to use, jadi databasenya bisa dieksploitasi gitu. Oke. Nah, bagaimana tools dari vulnerability? Ini ada scanning toolsnya. Biasanya di beberapa perusahaan ada yang pakai Nessus, Acunetix, Nexpose. Atau kalau kalian mau mengecek pakai OWASP, ini adalah sumber yang sangat berguna ya untuk melihat kerentanan-kerentanan di website. Itu bisa pakai OWASP. Kalian kunjungi di sini. Nah, itu juga ya. Oke, nah selanjutnya mekanisme keamanan untuk menangani vulnerability, kerentanan, mitigasinya apa? Ini beberapa strategi mitigasi dari kerentanan. Yang pertama, kita bisa menerapkan patch atau upgrade yang disediakan vendor gitu ya. Jadi memasang pembaruan ataupun patch keamanan dari vendor untuk memperbaiki kerentanan yang memang kerentanan itu sering berkembang ya. Jadi kita bisa pasang pembaruan keamanannya bisa bulanan, memperbaiki celah. Misalnya kita pakai operating system Windows, kita masang pembaruan keamanan bulanan dari Microsoft gitu ya. Celah-celah itu karena memang sering celah itu kan kita kadang ini ya nggak update gitu ya, ternyata ada celah baru gitu. Nah, terus yang kedua, reconfigure vulnerable system, memasang mengkonfigurasi ulang sistem yang rentan. Jadi misalnya menonaktifkan layanan yang nggak perlu atau mengganti kata sandi default. Nah, itu juga bisa. Atau lalu memonitor, memantau kerentanan yang spesifik selama periode tertentu. Jadi kita bisa mengamati sistem atau jaringan yang terdampak dan mendeteksi tanda-tanda eksploitasinya gitu. Nah, terus juga turn off system, memastikan sistem yang menjalankan layanan rentan, tujuannya untuk mengurangi resiko. Terus juga kita use IPS, ini bisa ada prakteknya nanti coba ya, kita coba snort itu IPS, jadi nanti ada alert ya kalau ada, nah aduh apa sih ini snort lah itu ya, si snort. Nah, ini biasanya nanti ada alert nih untuk memblokir traffic yang mencurigakan gitu. Nah, terus membuat prosedur. Nah, jadi kita juga perlu membuat prosedur disaster recovery, pemulihan bencana. Jadi untuk apa tujuannya? Untuk memastikan kelangsungan bisnis itu tetap ada gitu ya, tetap terjaga tuh. Terus rutin juga kita membuat backup, mencadangkan data gitu ya kalau di perusahaan karena penting jika nantinya ada di disaster gitu ya, bencana alam. Nah, lalu silo, silo itu apa sih? Silo itu sekat ya, sekat menyekat serangan untuk mencegah penyebaran. Jadi kita mengisolasi sistem lah intinya, agar nggak menyebar ke sistem lain. Gitu. Intinya langkah-langkah ini merupakan gabungan tindakan yang proaktif dan juga perencanaan gitu ya. Intinya untuk melindungi, untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat gitu ya, daripada hanya mengandalkan satu cara aja gitu ya. Tapi ini gabungan dari proaktif dan juga eh, perencanaan ya, kayak kita nih membuat prosedur seperti itu. Nah, ini sumbernya ya, gitu. Oke, untuk materi sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, dari materinya? Mungkin tidak, Bu. Kami menunggu praktek nanti saja. Oke, tugas dulu ya sebelum praktek ya. Jadi tugasnya Oh tadi, iya, siap. tugasnya kalian menganalisa tiga jenis tadi, cloud sama apa tadi, personal computer dan juga si ini ya, apa sih tadi teh?
Personal komputer, load sama apa tadi? 3 ya pokoknya ya. Nah, itu kalian dari konsep tadi kalian harus coba menganalisa ya agar lebih paham. Oh, mobile phone. Nah, jadi bikin 3 tabel. Terus, karena memang materi 1 sampai 3 ini memang konsep dasar dulu. Nanti ada assessment minggu depan saya buka di LMS. eh Percobaannya sekali, jadi saya harap belajar dulu materi 1 onsite, jadi nggak ada rekaman, materi 2 ada rekaman, materi 3 rekamannya ini, nanti saya share. Jadi seperti itu, nanti yang remedial kalau nilainya di bawah standar, jadi teman-teman harap diperhatikan ya untuk assessmentnya gitu. Jadi 1 sampai 3 udah selesai konsep-konsepnya. Kita baru minggu ketiga kan ya, teman-teman ya. Iya Bu. Jadi nggak ada yang terlewat, alhamdulillah. Walaupun memang mohon maaf online dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan saya udah seperti sedia kala lagi gitu ya, bisa ketemu teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Bisa di on cam dulu sekarang. Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya sekalian absen, bisa di on cam untuk kita dokumentasi, teman-teman. Ayo, ayo. Siap-siap, yang cewek-cewek tolong pakai jilbab dulu. Yang cowok-cowok dalam keadaan duduk. Tadi Fikri sakit apa, Fikri? Saya nggak tahu Fikri sakit apa. Baru selesai sakit katanya. Hari ini ada kuliah lagi ya, teman-teman ya? Ada Bu. Berarti nanti ke kampus. Online juga Bu. Oh, siapa? Bu Desi. Oh, Bu Desi online. Oh, lagi ini kali ya, di luar kota ya. Oke. Oh, udah, berarti ya udah 2 aja. Iya. Oh, oke. 1 Oktober. 23001. Oke. Bentar ya. Saya coba. Saya coba panggil dulu absen teman-teman. Wait, wait, wait. Ya, saya screen dulu. Oke. Jadi kita udah belajar vulnerability. Aduh, kelihatan ini. Vulnerability, ya kan? Dari tambahannya, studi kasus, dan mengerjakan soal. Ini masuknya sinkronus apa sinkronus ya? Ini online, oke. Oke, ini benar kan ya? Kayak Ahmad Razik nyaut ya? Saya manggil ya. Ahmad Razik masuk. Hadir Bu. Oke. Izul. Saya Bu. Oke, Julio. Hadir Bu. Sherly. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Fatih. Hadir, Bu. Fadil. Muhammad Hadir Fadil. Bu, hadir. Hadir Alif. Bu. Alif. Alif. Mana Alif? Alif Fahrudin. Nggak nyaut ya? Hawa Sakura. Hadir, Bu. Arif. Hadir Bu. Kais. Hadir Bu. Bentar ya. Kok lama ya? Ini tuh suka gini nih. Nah, Desna. Oke, Desna hadir ya. Rafli. Hadir, Bu. Hadir. Miracle. Miracle teh tadi ini ya. Aduh, nanti saya tanya deh.
Fatih, Hadir, Bu. Evan, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. oke, Fikri, mana Fikri? Fikri, belum nyaut. Rizky Fadilah, Hadir, Bu. oke, Ignatius, Hadir, Bu. Adar, Hadir, Bu. oke, Nixon, Hadir, Bu. Hadir, Bu. oke, Virani, mana Virani? Bentar, Hadir, Bu. hadir ya, wait. Adnin, Hadir, Bu. Dias, Hadir, Bu. Alfaizi, Hadir, Bu. oke, Akmal, Hadir, Bu. Adriansyah, mana Adriansyah? Oke, Ciara, Hadir, Bu. hadir, Valentino, Valentino, Valentino hadir. Hadir, Bu. Oke, Raja Hadir, Bu. hadir, Igusti, Hadir, Bu. oke, Wisnu, Hadir, Bu. bentar ya, Royhan, Royhan, Hadir, Bu. Hadir, Bu. oke, hadir. Daniel, hadir ya. Daniel, mana Daniel? Perasaan Daniel tadi, Daniel yang nanya, apa enggak ya? Hadir tapi ada. Oh ya. Disha, Hadir, Ibu. Siapa yang online oke, tanya? Yoga, Hadir. Ferdi, Hadir, Bu. oke, Angga, mana Angga? Nggak ada ya. Terus saya panggil lagi deh, yang belum. Alif, mana Alif? Alif Fahrudin, Yoel, nggak ada. Fikri, Fikri, Hadir. oh, oh Fikri hadir. Oh iya Fikri tadi ya. Kamu sakit apa Fikri? Eh, Paru-paru. Tapi udah enakan sih. Oh, iya udah tuh. Di ini ya dicek-cek terus ya paru-paru lagi itu teh. Mm-mm. Dan cepat sembuh ya. Ya, Bu. Masih, Bu. Oke, Adriansyah. Tadi nggak ada ya. Daniel. Daniel perasaan yang chat saya. Daniel. Aduh. Oh ada. Aduh, tadi kamu nggak nyaut. Adriansyah ya. Nggak ada ya. Ini siapa? Oh Daniel udah ini ya chat. Oke, kayaknya Angga nggak ada ya. Angga tuh yang mana ya? Angga tuh temen seangkatan kalian atau dari yang lain ya, teman-teman? Oh, tapi nggak kenal. Oh, berarti bukan kelas kalian, bukan seangkatan ya? Iya ya. Terus deh saya coba tanya ini deh. Oke, sip. Teman-teman, kita dokumentasi dulu yang belum on cam, silakan saya tungguin. Oh, Fatih masuk ya? Fatih masuk. Tadi udah belum sih? Oke, baik. Ya, oke. Kita screenshot dulu. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik semuanya. Kita tutup materi hari ini, mata kuliah hari ini. Teman-teman jangan lupa dikerjakan tugas kelompoknya. Em,
Sampai besok ya pengumpulannya saya buka di LMS sampai jam 12 siang. Jadi jangan lupa dikerjakan submitnya masing-masing kelompok aja, ditulis anggota kelompoknya di dalam PDF. Soalnya ada 3, jadi kalian menganalisa bikin tabel, berarti tabelnya ada 3 gitu ya. Oke, jadi itu sama materi pertama, materi assessment satunya dari materi Tahu emang itu ngerti ngomong komik. Kocak deh. apa Zul? Dari pertemuan 1 onsite ya, pertemuan 2 udah ada dikirim, pertemuan 3 hari ini saya share rekamannya, jadi kalian bisa pelajari lagi untuk assessment minggu depan online di LMS ya. Oke, baik, itu aja teman-teman. Mau ditanyakan dulu nggak? Cukup mungkin, Bu. Oke, kalau cukup itu saja. Jika ada yang mau ditanyakan lagi boleh chat Japri ataupun di grup ya. Oke, semuanya terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Bu. Salam, Bu. warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Bu. Sampai Bu. ketemu. Makasih, Bu. Makasih ya, Bu.